Umar wa Rasulu Kisra li Hafidh Ibrahim. Jadi judul syairnya adalah Umar dan Rasul Kisra. Mana Rasul Kisra? Utusan Kisra. Nah, utusan Kisra. Kisra itu siapa? Raja Persia. Nah, Raja Persia. Li Hafidh Ibrahim. Jadi penulisnya adalah Hafidh Ibrahim ya, yang nulis syairnya. At-Taqdim kan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mutawadi'an. وفي ذات يوم جاء رسول من قبل كسرى ملك الفرس فأخذ يسأل عن قصر خليفة المؤمنين ظنا منه أنه يقيم في قصر عظيم كقصر كسرى. Di pada suatu hari mukadimahnya bahwa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab ini sangat mutawadi'an. Mana mutawadi'an? Apa mutawadi'an? Orangnya sangat tawadu ya. Tawadu itu apa? Rendah diri. Nah, jadi beliau, Umar ini kan memang terkenal orangnya sangat tawadu ya. Jadi suatu hari datanglah salah satu utusan dari Kisra, rajanya Persia, ke Umar gitu. Fa'akhadha yas'alu an qasri khalifatil muslimin. Maka dia, si utusan ini, bertanya tentang qasri khalifatil mu'minin. Mana kasar? Istana. Naam. Dia bertanya tentang istananya Khalifatul Muslimin. Dhannan minhu annahu yuqimu fi qasrin 'azim fa qasri Kisra. Jadi dia mengira bahwa khalifah yaitu Umar ini tinggal tinggal di istana yang sangat besar seperti istananya Kisra. Walakinnahu wajada baitahu mutawadhi'an. Tapi dia mendapati bahwa rumahnya Umar itu sangat mutawadhi, rumah yang mutawadhi gitu. Kabuyutin nas, seperti rumah-rumahnya orang-orang biasa gitu. La yazidu anha syai'an. Tidak ada kelebihan dari rumahnya ini terhadap rumah-rumah lain tuh sama sekali gitu. Wara'a amiral mu'minin wa hakimal muslimin yanamu 'ala ardi tahta dhilli syajarah. Nah, kemudian dia, si utusan ini melihat bahwa Amirul Mukminin Umar wa hakimal muslimin, gelarnya juga ya maksudnya ya, yanamu 'alal ard, tidur di atas tanah. Yanamu 'alal ard itu maksudnya tidur di atas tanah. Tahta dhilli syajarah, di bawah bayangan pohon. Wa fi siyabin kasyabin nas, dan dalam pakaian yang seperti pakaian manusia biasa gitu, pakaian rakyat biasa. Wa rubbama kanat aqalla minha sya'nan, dan bahkan mungkin pakaiannya Umar itu malah lebih biasa daripada rakyat biasa gitu. Wa arkhas samanan, dan lebih murah harganya. Laisat muhallah bidzahab, tidak dihiasi dengan emas. Kasyabi Kisra, seperti Kisra. Walam yakun hawlahu min madahir al-'azamati wal mulki hurras wala junud kama yaf'alu mulukul furs. Faqafa ar-rasulu fi dahsyatin balighah. Dan di sekelilingnya Umar itu tidak ada sama sekali pemandangan keagungan dan kekuasaan gitu ya, seperti para penjaga atau tentara tuh nggak ada sama sekali. Jadi dia benar-benar tidur sendirian gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja Persia gitu kan. Raja Persia kan udah jelas ya, pasti istananya besar, terus banyak pengawalnya gitu. Jadi kalau nggak salah ini tuh ceritanya si Rasul ini
utusannya itu dia nyari rumahnya Umar kan. Pas dikasih tahu sama orang-orang Islam, kaum muslimin bahwa rumahnya Umar tuh yang itu gitu. Dia tuh nggak percaya karena rumahnya tuh benar-benar biasa banget dan bahkan pintunya aja tuh pendek gitu. Tapi ketika dia ke sana ternyata beneran yang di dalam itu anak-anaknya Umar. Terus dia nanya tuh Umarnya mana? Umarnya nggak ada di rumah. Terus ditunjukin tuh kalau Umar lagi ada di bawah pohon lagi tidur gitu ceritanya gitu. Jadi dia tidur sendiri tanpa ada pengawal sama sekali. Sedangkan dia tuh khalifah ya. Biasanya kan pemimpin-pemimpin itu pasti ada yang jagain kemanapun gitu kan. Fawaqafa ar-rasulu fi dahsyatin balighah. Maka si utusan ini tadi waqafa fi dahsyatin balighah. Jadi dia keheranan gitu ya. Dahsyah itu heran. Balighah itu ya yang sangat gitu kan. Jadi heran banget sama pemandangan itu. Wa qala qaulatahu al-masyhurah. Kemudian dia mengatakan perkataannya yang sangat terkenal, jadi perkataan si Rasul Kisra ini yang sangat terkenal, yaitu hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta ya Umar. Hakamta maksudnya adalah kamu memimpin gitu ya. Kamu memimpin, fa'adalta dan kamu adil dalam memimpin, fa'aminta maka kamu selamat, aman gitu. Maka kamu aman, fanimta ya Umar. Maka kamu tidur wahai Umar. Jadi maksudnya kayak kamu tuh mimpin dengan seadil-adilnya sampai kamu tuh merasa aman. Jadi nggak ada yang bakal benci sama dia. Rakyat kan ada yang benci sama dia saking adilnya dia. Maka dia bisa tidur sendiri sama siapapun gitu. Jadi nggak perlu takut sama orang yang benci gitu, masyarakat yang benci sama dia dan mencelakakan dia. Nah ini sangat terkenal perkataannya si Rasul Kisra ini hakam tafa'adalta fa'aminta fanimta ya Umar ya. Nah, kemudian Hafiz Ibrahim terinspirasi dari kisah ini. Gitu. Ini syair di zaman modern ya. Ini sudah masuk ke al-asrul hadis. An-nas. Iqra'i an-nas ya Syakira. Wara'a sahiba Kisra an ra'a umran bainar Umaran. umaran bainar ra'iyati utlan wa huwa ra'iha wa wa ahduhu bimalukil farasi annalaha Bimulukil bimulukil faras annalaha suran minal jundi wa ahrasiyah yahmiha ra'ahu mustaghriqan fi naumihi fara'a fihi al-jalalata fi asma ma'aniha fawqa thara tahta zillid dahwi mustamilan bibardatin kada tulul ahdi biburdatin kak Naam. kada tulul ahdi yubeliha fahana fi ainihi makana yukbiruhu minal akasiri wad dunya bi aidiha wa qala qaulata haqqin asbahat mathalan wa asbahal jilu ba'dal jili yarwiha. Terus amanat 5 Aminta. Bentar kak. Oke.
Aminta 5 Mm-mm. Akom Mm-mm. Akomat Naam ya Syakira. apakah Akomat tadi Istamiri. Aqamta. Akom Akomta al-adla bainahum Mm-mm. farimta nauma kiriril aini haniha. نعم ممتازة شكرا لك يا شاكرة. قائل النص حافظ إبراهيم شاعر مصري عاش بين سنتي 1279 وسنة 1351 هجرية. Jadi qail nasnya yang bikin syair ini ya, dia adalah Hafiz Ibrahim. Dia seorang penyair Mesir yang hidup antara tahun 1279 dan 1351 Hijriah. ثم ولد في الصعيد Misr. Jadi beliau lahir di daerah ini namanya min Misri wa Tiyah. Orang dan ibunya orang Turki. Haitsu kana waliduhu ya'malu muhandisan, karena ayahnya adalah seorang muhandis. Mana muhandis? Insinyur. صحيح insinyur. تعلم في المدارس الابتدائية ta'limihi iz mata waliduhu wa huwa shaghir. Jadi beliau belajar di sekolah-sekolah ibtidaiyah SD, yastati' ikmal ta'limihi, tapi dia tidak bisa menyelesaikan proses belajarnya karena ayahnya wafat ketika dia kecil. Berarti paman dari pihak siapa? Pihak ibu. Iya, Mama Nakhal. Nah, paman dari pihak ibu. Tawalla tarbiyatahu. Jadi beliau yang akhirnya mengambil alih pendidikannya Hafiz Ibrahim wal infaq alaihi, begitu juga dalam menafkahinya. Walakinnahu daqa bihayatihi ma'a khalihi fatarakahu mu'abbiran an dhaikihi faqal ثقلت عليك مؤنتي إني أراها واهية fafrah fa inni dhahibun mutawajjihun fi dahiyah, katanya. Akan tetapi dhaqa bihayatihi, jadi kehidupannya itu, dhaqa itu kan sempit ya, jadi maksudnya sulit gitu kehidupan dia bersama pamannya, maka dia meninggalkan pamannya. Mu'abbiran an dhaikihi, jadi dia menceritakan tentang kesulitan dia dalam syairnya. Sakulat alaika mu'nati, katanya. Sakulat itu kan berat ya. Berat bagimu mu'nati. Mu'nah itu kayak nafkah gitu ya. Jadi beban untuk menafkahiku itu berat bagimu gitu. Ini araha wahiyah. Sungguhnya aku melihat hal tersebut. Mu'nah tadi, wahiyah. Apa ya makna wahiyah? Lahzah.
Wahiyah itu lemah. Ini araha wahiyah. Ya, bahwa mu'nahnya itu lemah gitu ya. Fafrah fa ini zahib, maka berbahagialah engkau karena sungguhnya aku zahib, akan pergi gitu ya. Mutawajjihun ila dahiyah, menuju ke dahiyah. Dahiyah itu apa ya? Nama tempat kali ya. Allahu a'lam. Wasil waltahaqqa ba'da dzalika bil jaysh thumma biwazarah ad-dakhiliyah. Biwizarah ad-dakhiliyah. Nah, kemudian setelah dia pergi meninggalkan pamannya, beliau ikut bergabung bersama tentara ya, kelompok tentara gitu. Jadi menjadi tentara. Summa biwizarah ad-dakhiliyah. Kemudian beliau bergabung ke Kementerian Dalam Negeri. Wa kanat muddatu khidmatihi fiha hawalai 15 sanah. Jadi apa ya? Waktu atau lama waktunya dia dalam Wizarah Dakhiliyah ini itu sekitar 15 tahun. Dia mengabdi untuk Wizarah Ad-Dakhiliyah gitu ya. Summa amila muwazzafan bidaril kutub al-misriyah. Nah, kemudian dia bekerja sebagai muwazzaf, pegawai gitu ya, di Darul Kutub Al-Misriyah. Namanya Darul Kutub Al-Misriyah. Kayak tempat percetakan gitu deh. Wa kanat muddatu khidmatihi fiha hawalai 21 sanah. Dan dia mengabdi di Darul Kutub Al-Misriyah ini selama sekitar 21 tahun. Kana mafturan ala qawli syair. فصور أحاسيسه ومشاعر قومه تصويرا دقيقا صادقا صور كسوة الاحتلال الإنجليزي. Jadi beliau itu sangat tertarik dengan syair-syair ya. Kemudian beliau menggambarkan perasaan-perasaannya dan perasaan kaumnya dengan gambaran yang sangat detail, yang sadiqan. Sadiqan itu ya maksudnya jujur ya. Suar qaswatul ihtilal al-Injilizi. Jadi gambaran kerasnya al-ihtilal al-Injilizi, penjajahan Inggris. Tuh, jadi di masa penjajahan Inggris. Wada'a qaumahu ila takhallus minhu. Dan dia menyeru kaumnya untuk at-takhallus minhu. Mana at-takhallus minhu? Apa? Untuk membebaskan diri gitu ya, membebaskan diri dari penjajahan ini, ihtilal ini. Summa sawwara jihad biladihi. Kemudian dia menggambarkan perjuangan negaranya. Itu isi-isi syair beliau. Fasyi'ruhu yadullu ala zamanihi wa ala nafsihi dalalah sadiqah. Jadi syair-syair beliau itu menunjukkan tentang zaman di mana beliau hidup dan juga menunjukkan tentang diri beliau dengan jujur gitu. Lahu diwanu syi'rin masyhur. Beliau punya diwan syair sendiri yang sangat terkenal gitu. Syarhul mufradat, ini mufradatul bait ya. Ra'ahu al-amru afza'ahu. Ra'a bermakna afza'a. Apa afza'a? Ini tadi ya, adhasha. Apa tadi adhasha? Dahsyah. Apa dahsyah? Heran, takjub. Apa tadi? Naam, heran atau takjub.
Ya Pak, أعتذر منكم يا طالبات. Maaf ya. Baik, الثاني عطل. Ini min fi'al عطلة. عطلة من المال بمعنى خلا. والمقصود خال من مظاهر العظمة. Wah, dia tidak ada pemandangan atau tidak ada penampakan kemewahan gitu. Summa ahras jam'u haras. Apa? Haras? Mana? Penjaga ya. Ahduhu bimana ma'rifatuhu. Ada mafhum. Summa al-khamis ad-dawh mufradnya adalah dawhah. Dawh itu ismul jinsil jam'i dan dia adalah asyajarul azim al-wasi'uz zil. Jadi dia pohon besar yang bayangannya juga besar gitu. Summa yubliha bimana yufniha. Baliya thawb bimana sara qadiman. Jadi maksudnya bajunya udah usang gitu ya. Akasir jam'u Kisra, yaitu laqab Malik al-Furs. Akasir itu jamaknya. Qarirul ain, qarrat ainuhu taqirru. Jadi qarra yaqirru, fahuwa qarirul ain bermakna sa'idun nafs. Mutmain, jiwanya bahagia dan tenang. Wa fil Qur'anil Karim faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha. Ya, kisahnya Nabi Musa ya. Kay taqarra ainuha maksudnya adalah supaya jiwanya bahagia dan tenang. Suma maf'ur fatarallahul khalqa bermakna khalaqahum. Jadi fatara bermakna khalaqa. Wa fataral amra, kalau fataral amr itu bermakna ibtada'a wa ansha'a. Wal fitrah bermakna al khilqah allati lam tata'assar bi fasadil mujtama' wal hadarah. Apa al khilqah? ومن الخلقة الخلقة fitrah itu apa? Al-khilqah allati lam tata'athar. Mada? Alami gitu Kak. Iya, alami gitu. Fitrah kan. Yang belum dipengaruhi oleh rusaknya generasi dan juga peradaban. Summa hayyara yuhayyiru bimana adhasya yudhishu. Mengherankan, membuat heran atau membuat bingung ya. Ana fi hayran, dalam kebingungan gitu. Summa adhasya yudhishu itu ya hayyaru yuhayyiru ya. Dhahaba ada dirayah, daraituhu dara yadri bimana alima ya'lamu. Jadi ad-darayah al-ilm wal la adri gitu kan. Sebenarnya la a'lam. Summa wasir, al-wasir bimana as-thawb alladhi ya'alu thiyab wa yuttakhadh min al-harir wad dibaj. Jadi pakaian yang terbuat dari harir, sutra dan juga ad-dibaj. Apa dibaj kemarin? Ada yang masih ingat? Apa? Ada brokat-brokat gitu ya. Wa firashun wasir bermakna layyin. Jadi wasir itu sebenarnya pakaian yang terbuat dari tadi brokat-brokat dan sutra. Tapi kalau firash wasir bermakna layyin naim. Jadi kasur yang sangat lembut gitu. Uruq hiya allati tajri fiha ad-dam
minal insan, yang tempat darah mengalir gitu ya, uruq. Thumma ghumud al-ghamid minal kalam khilaf al-wadih. Jadi kalau al-wadih itu jelas, berarti al-ghamid kebalikannya ya. Berarti perkataannya tidak jelas. Istalzama yastalzimu, istalzama syai'a, tabi'ahu la yufariquhu. Jadi misalnya kita bilang istalzamtu ummi, bima'na tabi'tu ummi wala ufariquha. Kayak gitu. Summa hirasah, masdar dari harasa. Asyarah, bait pertama. Laqad ajiba Rasul Kisra wa tahayyara fil amri indama ra'a khalifatal muslimin wa waliyahum wa waliya sya'ni keheranan melihat khalifatul muslimin wa waliya sya'nihim ya'ishu baina ra'iyatihi wa sya'bihi khalian min mudhahir al-mulk. Di mana pemimpinnya kaum muslimin ini tinggal di antara rakyatnya itu tanpa pemandangan kekuasaan gitu. Jadi kayak rakyat biasa aja gitu. Ala khilafi ma'rifatihi bimulukil furs wa dirayatihi bi sya'nihim wa ahwalihim. Jadi sangat berbanding terbalik dengan apa yang dia ketahui tentang raja-raja Persia dan apa yang dia ketahui tentang keadaan mereka gitu, keadaannya para sya'nihim wa ahwalihim, maksudnya ya keadaannya gitu ya, keadaannya raja-raja Persia tersebut. Fahum yuhituna anfusahum bil junudi wal khurras yahmunahum wa yuhafiduna ala hayatihim. Jadi mereka para mulukul furs itu dikelilingi oleh khurras, para penjaga kayak bodyguard gitu ya. Wa yahmunahum wa yuhafiduna ala hayatihim, di mana mereka itu menjaga si raja-raja ini gitu. Jadi nggak pernah gitu dia ngelihat mulukul furs ini sendirian tanpa penjaga. Kama anna hadhihi al-hirasah madhar min madhahir al-'azamati as-sultani. Madhahiri al-'azamati lis-sultani harusnya ya, ada lamnya. Jadi pemandangan ini, pemandangan al-hirasah, penjagaan ini adalah salah satu pemandangan dari pemandangan keagungannya para pemimpin di Persia gitu. Laqad ra'a Umar mustaghriqan fi naumihi fashahada fi wajhihi al-jalala war-rif'ah ma'a anna kull al-madhahir allati tabdu alayhi la mubalaghata fiha. Jadi dia si utusan Kisra ini melihat bahwa Umar itu tidur sangat nyenyak gitu ya, mustaghriqan fi naumihi. Jadi dia terlelap dengan sangat nyenyak, sangat nyaman gitu ya. Fashahada fi wajhil jalal war rif'ah, dan si Rasul Kisra ini melihat pada wajah Umar itu al-jalal war rif'ah. Apa makna al-jalal war rif'ah? Al-jalal war rif'ah? Mada? Al-jalal? Asy-syaraf gitu ya. Kemuliaan. War-rif'ah ya, sama ya, kemuliaan juga maknanya. Mana tadi? Ma'anna kullal madhahir allati tabdu alaihi la mubalaghah fiha. Walaupun keadaan yang nampak pada Umar itu tidak ada yang berlebihan sama sekali. Tapi walaupun kayak gitu, si Rasul Kisra ini bisa melihat bahwa di wajah Umar itu ada al-jalal war-rif'ah gitu. Faqad kana yanamu 'ala al-ardi tahta dhilli syajarah wa kana taffan bithawbin qadim min ghairi firashin wasir atau ghita'in min harir. Ini bait ke-4 ya. Jadi Umar itu tidur di atas tanah di bawah bayangan pohon. Wa kana multaffan bithawbin qadim, dan beliau ditutupi dengan pakaian yang sudah usang, min ghairi firashin wasir, tanpa kasur atau alas tidur yang nyaman, yang lembut gitu. Au ghita'in min harir, atau selimut yang terbuat dari sutra. Fata'ammal al-amra
وصغر في عينه كل ما كان يعظمه من مظاهر الملك في بلاد الفرس بل صغر في عينه ملوك الأكاسرة الذين يحكمون الدنيا ويقبضون بأيديهم على شؤونها. ما معنى هذه الجملة؟ من تترجم لي هذه الجملة؟ Ayo, ada yang mau nyoba nerjemahin? Syarah kelima, bait kelima. Ya. Ya. Ayo, siapa yang mau coba? Ta'ammal apa artinya, Kak? Fata'ammal al-amr. Jadi dia memperhatikan perkara tersebut atau bukan memperhatikan ya, kayak dia merenungkan gitu, merenungkan perkara tersebut. Ya, Jaribi. Nggak tahu ya, Kak. Jadi dia merenungi pemandangan itu maksudnya ya. Perkara tadi. Wasaghura fi ainihi kullu ma kana yu'azzimuhu min madhahiril mulk. Maka menjadi kecil gitu di mata dia apa-apa yang dia lihat sebelumnya, yang sebelumnya itu dia agungkan gitu ya. Kullu ma kana yu'azzimuhu, yang dulunya itu dia agungkan tentang pemandangan-pemandangan kekuasaan di negaranya dia gitu, negara Persia gitu. Yang tadinya dia agungkan, yang dia berbangga dengan kerajaan mereka gitu ya. Setelah melihat keadaan Umar, dia jadi gitu. Jadi dia menganggap hal-hal yang tadi jadi kayak nggak ada apa-apanya gitu. Bal saghra fi ainihi mulukul akasyrah. Bahkan menjadi kecil juga di mata dia mulukul akasyrah. Raja-raja kaisar gitu ya, kekaisaran itu Persia tersebut. Alladzina yahkumuna ad-dunya, yang dimana mereka itu hanya menghukumi dunia atau hanya memimpin dunia gitu. Wa yaqbiduna bi aidihim ala syu'uniha. Dan mereka menggenggam di tangan-tangan mereka para raja ini tadi syu'un ad-dunya. Jadi perkara-perkara dunia saja. Thumma bait ke-6-nya وقال هذا القول المشهور الذي أصبح مثلا يتناقله الناس في كل عصر وفي كل zaman. Maka dia Rasul Kisra ini mengucapkan perkataan yang sangat terkenal yang orang-orang yatanaqalahun nas, itu orang-orang meriwayatkan perkataan tersebut asbaha masalan, di mana perkataan tersebut menjadi sebuah masal di setiap masa gitu ya. Jadi setiap masa orang-orang tuh terus mengulangi perkataannya si Rasul Kisra ini tentang Umar gitu. Yaitu hakamta fa'adalta fa'aminta fa'aminta ya Umar. Kalimat dari Rasul Kisra-nya. Laqad nimta nauman hadian kama yanamu kullu insan
sa'idin hani, engkau telah tidur dengan tidur yang sangat tenang. Ya fa'adalta fi hukmik, karena engkau memimpin masyarakatmu dan engkau adil gitu dalam kepemimpinanmu. Fatahaqqaqal an wa sirta la takhafu syai'an, maka fatahaqqaqal amin atau al-amnu, fatahaqqaqal amnu ya, maka terjadilah keamanan gitu ya, keamanan di tempat yang engkau pimpin. Wasirta la takhafu syai'an, dan engkau menjadi orang yang tidak takut apa-apa gitu. Al-khasa'is تضمن هذا النص أفكار الآتية. أولا إعجاب رسول كسرى بمظاهر التواضع التي رأى عليها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Ada yang pertama adalah bahwa utusan Kisra ini sangat takjub dengan ketawaduan yang dia lihat dalam diri Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama. Thumma الثاني استهانته بمظاهر الترف والنعيم التي يعيش فيها ملوك الفرس وتصغيره لشأنهم حيث إن هذه المظاهر لا تحقق لهم الأمن والاستقرار. Jadi dia meremehkan kemewahan dan kenikmatan yang dihidupi atau yang raja-raja Persia itu hidup dengannya gitu ya. Wa tasghiruhu li sya'nihim, dia juga meremehkan kedudukan mereka para raja-raja tersebut. Kenapa? Karena mazahir tersebut walaupun mereka menunjukkan at-taraf wan na'im gitu ya, kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, itulah tuhaqqiq lahum al-amna wal istiqrar, tapi tidak membuat mereka itu mampu untuk menciptakan apa? Keamanan dan ketenangan gitu. Jadi walaupun mereka hidup dalam kemewahan, mereka tetap aja nggak bisa hidup dengan aman tanpa penjaga gitu. Summa ra'a anna al-adla haqqan huwa asasul mulki as-sabit. Beliau melihat bahwa atau berpendapat bahwa keadilan adalah asasul mulki as-sabit. Jadi pondasi dari apa? Pemerintahan gitu ya, atau kekuasaan, pondasi dari kekuasaan kokoh gitu. Sabarnya, keamanan dan ketenangan. ثم الثاني تدل الأبيات على قدرة حافظ إبراهيم الشعرية وقد كان مفتورا على الشعر. Jadi bait-bait tadi itu menunjukkan bahwa menunjukkan tentang kemampuannya Hafiz Ibrahim, kemampuan syi'riyah, qudrah syi'riyah. Jadi kemampuan sastranya gitu ya, kemampuan syairnya Hafiz Ibrahim. Faqad kana mafturan ala syair, dan beliau itu sangat jago atau sangat bersemangat dalam membuat syair gitu. Yajri fi urukihi kama yajri nailu fi ardi Misr. Yajri nil afwan. Jadi syair itu mengalir di darahnya atau urukihi itu di nadinya gitu ya. Mengalir di nadinya itu sebagaimana Sungai Nil itu mengalir di negeri Mesir. Wa kana muhtamman biqadayan nas wa alamihim. Jadi beliau Hafiz Ibrahim ini maksudnya ya, beliau itu sangat memperhatikan urusan-urusan manusia gitu ya, atau kepentingan-kepentingan kaumnya, wa alamihim, dan juga kepedihan-kepedihan mereka yang mereka rasakan gitu. Wa kana aktsara min ghairihi musyarakah fil mawdu'at al-ijtimaiyah was-siyasiyah. Jadi beliau itu lebih banyak daripada selain beliau musyarakah, jadi berpartisipasi gitu ya dalam materi-materi ijtimaiyah, apa ya maksudnya, materi-materi bermasyarakat, wasiyasiyah, dan juga politik gitu, sosial lah tadi, al-mawdu'at al-ijtimaiyah, jadi materi-materi sosial dan juga politik. Walidzalika laqabahul udaba bi syairin nil. Oleh karena itu para sastrawan itu memberi lakop
ke Hafidz Ibrahim memberi julukan dengan syairun Nil, penyair Nil gitu. Kama kana mu'ajjaban bi sirati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau yang takjub dengan sejarahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walidzalika qala fihi qasidatahu al-masyhurah al-musammah al-Umariyah allati minha hadhil abyat. Oleh karena itu, karena beliau sangat takjub dengan Umar gitu ya, beliau bikin qasidah atau syair yang terkenal, syair beliau yang terkenal yang dinamai dengan syair al-Umariyah, yang dimana diantara dari bait-bait syairnya adalah syair tadi yang kita baca gitu. Jadi namanya adalah al-Umariyah. Jadi syair aslinya tuh panjang banget gitu. Syair aslinya panjang banget, terus beberapa baitnya yang tadi dikutip oleh si penulis buku ini. Semasalisan yamtazu uslubul abyad bil khasais al-atiyah. Jadi uslub dari bait-baitnya Hafidz Ibrahim itu memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, wuduhu afkariha. Jadi ide atau gagasannya itu sangat jelas. Fiha wala gharabah. Jadi tidak ada al-bu'd, kejauhan gitu ya, maksudnya nggak jauh dari yang dia maksud gitu ya kalimatnya. Wala gharabah, tidak ada kalimat yang asing. Fakama awdahna laka fi madmuniha taduru hawla i'jabi Rasul Kisra bitawadu' Umar wa bu'dihi 'anit taraf wa hirsihi 'ala nashr al-'adli bainar ra'iyah. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi di atas, bahwa apa? Taduru haula ijabi Rasul Kisra bitawadu' Umar. Jadi syairnya beliau ini berputar pada kisah tentang takjubnya utusan Kisra tadi dengan ketawaduan Umar dan jauhnya Umar dari kemewahan. Begitu juga hirsihi ala nashril adli bainar ra'iyah. Jadi ketamakan Umar terhadap apa? Terhadap menyebarkan keadilan gitu di antara masyarakatnya. Khasa'is as-saniyah. Al-khassa as-saniyah itu adalah suhulatu al-fadhiha. Lafaz-lafaznya itu gampang gitu. Fala ghumuda fiha wa qad syarahna lakal mufradat wa hiya fi jumlatiha ma'lufah fil lughati al-arabiyyah la gharabata fiha. Di la ghumud berarti ghumid tadi kan ghamid lawan dari apa tadi ghamid? Ghamid tadi lawan dari wadih ya. Jadi nggak ada yang nggak jelas gitu di syairnya Hafidz Ibrahim, sebagaimana tadi yang udah kita lihat di mufradatnya ya. Itu semuanya itu ma'lufah fil lughatil arabiyyah. Kalau kita nyari di kamus maknanya ada semua gitu. Nggak ada yang nggak ada di kamus gitu. Berarti dia alfaznya suhulah, bisa disifati dengan suhulah gitu. Wala gharabah fiha. Thumma rabi'an istakhdama asalib adabiyah balaghiyah. Jadi beliau menggunakan sastra yang balaghiyah gitu. Contohnya seperti perkataan beliau pada syair annalaha suran minal jundi. As-sur huwa al-bina alladhi yahitu bil manzil. Jadi sur itu kan adalah bangunan yang mengelilingi rumah, pagar kan sur ya artinya ya. Wa huwa yaqsidu bihadza at-ta'bir kasratal junud al-mutakhassisin li hurrasihi. Jadi yang dia maksud dengan pagar ini adalah tentara-tentara yang banyak gitu, yang memiliki mutakhassisin, maksudnya tugas mereka itu khusus hanya untuk menjaga raja gitu. Fahum yuhitu nabihi kama yuhitu sur bil manzil, dan mereka mengelilingi si raja seperti pagar yang mengelilingi rumah gitu. Jadi ini termasuk surah balaghiyah gitu. Begitu juga dalam syair beliau ra'a fihil jalalah. Fal jalalatu ma'naha al-'azamatu wa 'uluwu sya'an. Ini makna dari al-jalalah. Wal 'azamatu la yarahu al-insan. Sedangkan al-'azamah wal jalalah ini bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita, gitu kan.
lakinnahu yuhissu biha fi nafsihi, akan tetapi dia si Rasul Kisra ini yuhissu biha fi nafsihi, dia bisa merasakan al-jalalah tersebut di dalam dirinya gitu. Jalalatul Umar fi nafsihi gitu ya. Jadi dia bisa melihat keagungannya Umar gitu. Fasyair ja'alaha ka'annaha tura wa tushahad bil ain. Jadi si penyair atau Hafidz Ibrahim ini menjadikan al-jalalah ini seperti sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Padahal dia adalah sesuatu yang maknawi, gitu kan? Jadi dia tajsim membuat lafaz ini seolah-olah memiliki bentuk gitu. Wa fil baitir rabi' yatahaddath an burdatihi allati kana mustamilan biha fayaqul bi burdatin kada tulul ahdi yubliha. Burdah itu kan atau kain atau apa bahasa Indonesianya apa ya burdah ya? Ya kayak selimut gitu ya, kayak pakaian juga bisa sih, pakaian yang biasa kan orang pakai baju terus luarnya ada pakaian lagi. Bayang nggak? Kebayang ya? Kayak orang Arab tuh kan sering yang mereka pakai gamis biasa, gamis putih terus luarnya pakai luaran lagi. Kebayang nggak? Kebayang, Kak. Itu namanya burdah. Kebayang ya? Ya, itu namanya burdah. Bi burdatin kadat hulul ahdi yubliha katanya. Wa hadha ta'bir yuqsadu bihi annaha burdah qadimah. Jadi dia tuh sebenarnya cuma mau bilang, Hafidz Ibrahim ini cuma mau bilang bahwa burdahnya Umar tadi adalah burdah yang usang gitu kan. Tapi beliau mentakbirkannya dengan kalimat bi burdatin kadatulul ahdi yubliha katanya. Dengan burdah yang panjangnya masa itu yubliha, membuat dia menjadi usang gitu. Jadi bagus ya maknanya gitu. Wa qawluhu fil baitil khamis wad dunya bi aidiha. Hadha ta'bir mubalaghah qusida bihi anna mulkahum wasi'un wa 'azimun jiddan. Jadi dia bilang kan bahwa dunia itu di tangan mereka gitu kan. Jadi maksudnya adalah bahwa raja-raja mereka itu kekuasaannya itu sangat besar dan sangat luas gitu. Tapi ditakbirkan dengan bahwa kekuasaan atau dunia itu ada di tangan mereka. Wa kadzalika qawluhu qarirul ain wa ma'naha al-asli baridal aini wa huwa la yaqsidu hadzal ma'na wa innama yuridu an yu'abbir bihi an rahatihi wat tuma'ninah atau watmi'nanihi afwan watmi'nanihi. فهذا التعبير أيضا أطلق ورد به ما يستلزمه من الراحة والاطمئنان. Jadi sebenarnya dia ketika bilang qarirul ain, itu makna dari qarirul ain itu adalah baridul ain. Matanya dingin gitu. Tapi maksudnya oleh yang diinginkan oleh Hafidz Ibrahim ini bukan baridul ain. Gitu. Yang dia maksud adalah rohah watmi'nan, ketenangan gitu ya. Dan ta'bir ini juga utliqa wa urida bihi ma yastalzimuhu min ar-raha wal itmi'nan. Jadi setiap yang mengandung makna ar-raha wal itmi'nan itu juga bisa masuk ke kalimat qarirul ain. Wa hadhihi at-ta'birat al-balaghiyah kulluha ja'at tabi'iyyah ghairu mukallafah. Jadi semua ta'birah balaghiyah ini yang disampaikan oleh Hafidz Ibrahim ini semuanya itu tabi'iyyah ghairu mukallafah. Jadi tidak ada yang benar kayak dibuat-buat yang nggak masuk akal gitu. Walidzalika ja'alat uslub asyair jamilan. Maka oleh karena itu takbirat balaghiyah yang dipilih oleh Hafidz Ibrahim ini membuat uslub beliau menjadi bagus gitu. Yash'uru qari'uhu bihalawatihi wa 'udhubatihi, sehingga si pembaca syair beliau itu bisa merasakan bahwa syairnya ini sangat manis
gitu. Fahimtuna? Insya Allah. Tayyib. Wasil. Tadribatnya di skip aja ya. Yang ini aja nih, kita kerjain tadribat yang kasih makna aja. ضع علامة صح أمام المعنى المرادف للكلمة التي تحتها خط من الكلمات. حير أمر هذا المريض كل أطباء المستشفى. حير بمعنى حير؟ Apa tadi maknanya? Adhasha. Adhasha, sahih. Di perkara si orang yang sakit ini membuat bingung semua dokter di rumah sakit. Kemasani. Tahaddath al-khatib anil baqa' wal fana. Al-fana bimakna? Al-maut. Al-maut, sahih. ثم قضينا وقتا طيبا تحت الدوح. الدوح بمعنى apa tadi? الأشجار الكبيرة. نعم الأشجار الكبيرة. ثم الرابع ينام المترفون على فراش وسير. وسير tadi? ماذا؟ Apa tadi wasir? Ma makna wasir? Naim, Kak. ناعم صحيح. ثم الخامس لقد تغيرت المدينة عن عهدي بها. عهدي بمعنى معرفتي. معرفتي صحيح. ثم التدريب الرابع ضع علامة صحيح أمام المعنى المضاد للكلمة التي تحتها خط في الجمل الآتية. Jadi ini yang berlawanan ya. أني الأستاذ بتوضيح غموض الدرس. غموض الدرس بمعنى lawannya وضوح. وضوح. نعم. إلا دراية به. Lawannya lawan dari dirayah Jahlin. jahal. Sahih. Dirayah itu ma'rifah ya. ثم الثالث التواضع يرفع قدر صاحبه. تواضع ضد تكبر. صحيح التكبر. ثم يولد الطفل مفطورا على الإيمان. Mafturan berarti di sini mafturan maksudnya secara alami gitu ya. Setiap anak itu dilahirkan secara fitrah dalam keimanan. Berarti lawannya adalah madidduhu Makhuran. makhuran. Sahih. Ini biasanya kalau ujian syafahi kan kalau kalian lulus, insya Allah lulus ujian tahriri itu kan ada syafahi ya. Itu biasanya kalau ujian syafahi itu ada ditanya lawan kata, muradif sama lawan kata gitu loh. Ini ada syair juga ya. Kita skip aja.
Husain. Ini lumayan panjang juga. Mau dibaca? Mau dibaca atau skip? Mau dibaca enggak? Ini contoh nasr. Tadi kan contoh syair ya. Ini contoh nasr. Satu aja boleh. طيب نقرأ. تقديم يحذر الدكتور طه حسين في هذا النص من اليأس ونتائجه المهلكة، كما يحذر أيضا عن رضا الإنسان عن نفسه وغروره وما ينشأ عن ذلك من نقائص وعيوب. Jadi Dr. Thaha Hussein ini memperingati dalam nasnya dia ini dari apa? Kita dari alias itu putus asa, wananta ijihi al-muhlikah, dan hasil dari keputusasaan tersebut al-muhlikah yang bisa menghancurkan sahibahu gitu. Kama yuhadzir aidan an ridal insan an nafsihi wa gururihi. Sebagaimana beliau juga memperingatkan dari apa? Ridal insan an nafsihi. Jadi apa? Manusia itu meridhoi dirinya sendiri wa gururihi, dan tertipu daya dengan nafsunya gitu ya. Ridal insan an nafsihi itu maksudnya ya dia meridhoi hawa nafsunya gitu ya, mengikuti hawa nafsu. Wa ma yansha'u min dzalika min naqais wa uyub. Yang dimana menumbuhkan naqais wa uyub, banyak kekurangan dan aib. Wa qad ta'arrada al-katib fi hayatihi li katsirin min al-mata'ib wal alam. Jadi si penulis yaitu Dr. Thaha Hussein ini dia sudah banyak mengalami dalam kehidupannya itu al-mata'ib wal alam, kelelahan dan kepedihan gitu. Walakinnaha lam tufqidhu al-amala. Akan tetapi hal tersebut al-mata'ib wal alam yang beliau hadapi itu tidak menghilangkan dari diri beliau itu al-amal, angan-angan gitu ya. Fadhalla ya'malu bijiddin hatta sara adiban kabiran. Maka beliau walaupun menghadapi banyak kesusahan dalam hidupnya, beliau tetap berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga beliau menjadi seorang sastrawan yang sangat besar. Wa wasala ila a'lal wadha'if ala ar-raghmi min dhalika wa min faqdihi basarahu wa huwa fil khamisah min umrihi. Dan beliau bisa sampai di a'lal wadhaif, jadi kayak posisi tertinggi gitu ya dalam sastra, ala ragmi min dzalika min faqdihi basarahu, walaupun beliau itu kehilangan penglihatan beliau sejak beliau umur 5 tahun. Jadi beliau itu nggak bisa lihat sejak umur 5 tahun ya. Tapi beliau sukses menjadi adiban kabiran wa doktoran. Nas. Man taqra an-nas, man turidul qira'ah. Al-alif ikra'iyah. Indah. Baca yang alif, tafadhali. قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ بين لي بعض ما يتعرض له الناس من مشاعر